Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya EN Suparmanto, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik, kali ini saya akan sedikit mengulas tentang definisi sosial. Pertama, kalau kita kembali kepada kata sejarah, secara terminologi dapat dijelaskan dalam beberapa bahasa. Dalam bahasa Arab contohnya sejarah yaitu diartikan tarik atau sirah, atau juga dikenal dengan ilmu tarik, yang berarti ketentuan masa atau waktu. Sedangkan ilmu tarik yaitu ilmu yang membahas suatu peristiwa dan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah juga disebut dengan history, yang berarti uraian secara beruntun tentang kejadian-kejadian masa lampau. Kemudian sedangkan secara terminologi, sejarah adalah sejumlah keadaan dan peristiwa penting yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi pada individu dan masyarakat sesuai dengan kenyataan-kenyataan alam dan manusia yang telah terjadi sebelumnya. Sedangkan pengertian sejarah menurut KBBI adalah silsilah kejadian, asal-usul, dan peristiwa penting yang benar-benar terjadi di masa silam. Jadi sejarah merupakan catatan yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang telah terjadi, diabadikan dalam bentuk tersirat maupun tersirat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemudian sedangkan sejarah sosial merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam sejarah sosial. Pendekatan sejarah sosial yaitu sejarah yang memberi perhatian penting terhadap unsur non-elit atau politik dari sebuah masyarakat yang menjadi pembahasan serta mempertimbangkan faktor lain di luar faktor politik. Sejarah sosial Islam memunculkan gejala baru dalam penulisan sejarah sebelum Perang Dunia yang pertama. Gagasan penulis sejarah sosial pada pertengahan abad ke-20 hasil dari reaksi terhadap dominasi sejarah politik selama abad ke-19. Seorang sarjanawan Amerika, Frederick Jackson, pada tahun 1890-an mengawali penggunaan pendekatan sejarah sosial dalam menulis karya-karya sisi lain. Jackson dan nama lainnya juga mendukung terbentuknya penggunaan pendekatan sejarah sosial seperti Turner dan James H. Robinson. Nama yang terakhir jatuh sebagai juru kampanye bagi penyebaran pendekatan sejarah sosial. Tradisi sejarah baru, penulisan sejarah yang memperhitungkan keseluruhan kegiatan manusia dan mengambil ide-ide dan antropologi, ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Kemudian sejarah sosial menemukan momentumnya di Prancis sekitar tahun 1920-an. Max Beck pada tahun 1878, 1956, dan Lao Chin merupakan dua guru besar dari Universitas Saarbrück yang merupakan tokoh yang mempelopori penggunaan pendekatan sejarah sosial di Prancis. Pada pertengahan tahun 1900-an,
muncullah generasi baru sejarawan yang menggunakan pendekatan sejarah sosial dalam penulisan maupun penulisan karya-karya historisnya. Bahkan sebagian mereka berasal dari Belanda, seperti karya Jacques van Laar, kemudian Alfons van der Ken, seterusnya. Generasi baru sejarawan Belanda dengan pendekatan sejarah sosial memiliki pandangan kritis terhadap para pendahulunya yang terjebak pada bias kolonisme dalam studi mereka tentang Indonesia. Van Laar pada tahun 1939 melakukan kritik tajam terhadap karya Stifel tentang Indonesia bagian luar. Distempel bias kolonialisme, dalam sebaliknya telah menistahkan dan meniadakan hak bersejarah bagi anak negeri Abdullah dalam masalah. Pendekatan sejarah sosial juga digunakan Luarfat pada meneliti tentang pandangan Indonesia dan masyarakat pada tahun 1934. Islamic scholars Aryumardi Azrah dipandang sebagai pelopor transmisi pendekatan sejarah sosial sebagai bagian dari studi Islam. Salah satu karya utamanya Jaringan Ulama Timur Tengah, yang pada awalnya merupakan laporan hasil riset untuk kepentingan disertasinya di Columbia University, New York, Amerika Serikat pada tahun 1986. Kepentingan disertasi itu juga menggunakan pendekatan sejarah sosial. Selain Azrah, terdapat nama lain Badri Yatim dan Akib Sominko yang juga menggunakan pendekatan sosial. Berbagai pendekatan dalam studi mengkaji tentang penindasan terhadap rakyat Lombok dengan perspektif sejarah sosial. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, setidaknya telah dapat digambarkan awal tentang sejarah sosial, bahwa kehadiran sejarah sosial pada dasarnya mengemukakan atas jawaban atas paradigma sejarah atau sejarah penguasa yang distortif dalam mendialogkan masa lalu. Kebudayaan umat Islam dengan era kekinian, akan tetapi sejarah sosial dalam perkembangan juga memiliki pengertian sangat beragam. Azwardi Azrah menyebutkan bahwa paradigma sebagai konsekuensi dari istilah sosial yang memiliki konotasi beragam, sehingga melahirkan pemahaman sejarawan dan penulis sejarah secara berbeda-beda. Mengacu pada hasil penelusuran Azrah, sejarah sosial setidaknya dapat didefinisikan dan dipahami dalam 3 narasi besar. Yang pertama, sejarah sosial sebagai sejarah kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, sejarah memberi perhatian besar terhadap hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Justru karena demikian, biasanya kecenderungan ini ditandai oleh sebuah asumsi bahwa hal-hal biasa dan kecil pun bila terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama akan memberi pengaruh besar terhadap sebuah masyarakat. Kemudian yang kedua, sejarah sosial sebagai sejarah gerakan protes. Sebelumnya, gerakan protes biasa dianggap berada di luar arus utama sejarah dan tidak mendapat perhatian memadai. Karena gerakan tersebut hampir selalu berarti masyarakat bahwa menentang elit politik. Belakangan, pada eksponden sejarah sosial berhasil mendemonstrasikan betapa gerakan protes sebagai signifikan dalam dinamika dan perkembangan sebuah masyarakat. Kemudian yang ketiga, sejarah sosial
ia mengambil beberapa aspek non-politik secara selektif dengan dianggap faktor dominan dalam sejarah sebuah masyarakat. Dalam pengertian ini, sejarah sosial menembus batas elit politik sejarah konvensional, tetapi tidak cukup dalam bentuk menjadi sejarah kehidupan sehari-hari. Seseorang peneliti misalnya memberikan perhatian pada aspek intelektual, ekonomi atau kultural di samping politik dalam menjelaskan sejarah suatu masyarakat. Itulah sekilas tentang definisi